Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Angga Yudo Kurniawan as a moderator and a first speaker in this material discussion. And my group member is Wade Anugrah as the second speaker. We are from kelompok 9 dengan judul tugas yaitu Syllabuses and Lesson Plan for Junior High School or Madrasah Sanawiyah Level. Sebelum kita masuk ke presentasi, I would like to deep thanks to Ibu Asti Wahyuni, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman yang sedang berbahagia. First of all, let's express our thanks to the presence Allah Subhanahu Wa Taala for giving us the grace so that this material can be complete. Dan tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu class PASE. The division of class PASE in the Merdeka curriculum, there are Fase A to F, and the Fase A, B, C, there are grades 1 to 6 elementary school or Madrasah Ibtidaiyah, and Fase D, grades 7 to 9 junior high school or Madrasah Sanawiyah, and Fase A and F, there are grade 10 to 12 senior high school or Madrasah Aliyah or vocational high school or Islamic vocational school. And the next, introduction of syllabus. The flow and objective of this learning encompass the roadmap of English language learning in the Fase D, which derived from predetermined learning outcomes. Alur atau tujuan dari pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang kita sudah tahu bahwa silabus itu berasal dari pemerintah, dan silabus fase silabus untuk SMP itu berkode fase D yang sudah ditetapkan pada learning outcomes atau capaian pembelajaran yang biasa disingkat CP. And this flow and objective includes language skills. Di dalam alur dan tujuan pembelajaran ini memuat 6 keterampilan berbahasa Inggris seperti yang kita sudah tahu. Di sini terdapat listening, speaking, reading, viewing, and writing, presenting. Dalam fase ini divided into 3 class level, ada 3 kelas yaitu kelas 7, 8, dan 9. Each level has different depth and extent. Masing-masing dari level ini di kelas ini ada perbedaan dalam kedalaman dan keluasan konteks materi yang berbeda. Setiap referred to as family and class scope for grade 7, teenage life scope for grade 8, and global scope for grade 9. Seperti yang kita bisa lihat sendiri bahwa dalam kelas 9 itu terdapat lingkup keluarga, dan kelas 8 ada lingkup masyarakat atau lingkup remaja, dan kelas 9 ada lingkup yang lebih luas lagi yaitu lingkup global. Materi selanjutnya adalah at the end of the Fase D, students utilize oral, written, and visual text in English to interact and communicate in more diverse context and in both formal and informal situation. Dalam fase akhir ini, seperti yang bisa kita lihat sendiri bahwa siswa-siswa dapat menggunakan teks baik lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang beragam dalam situasi formal seperti pada saat kita lomba misalnya, atau dalam informal dalam informal, situasi informal dalam kehidupan sehari-hari. Various types of text such as narrative, description, procedures, specialized text, short message, and advertisement, and authentic text become the primary references in learning English in this phase. Berbagai jenis teks seperti teks narasi, deskripsi, prosedur, teks-teks spesial seperti pesan teks ataupun iklan, dan teks asli yang menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Okay, the next outline of the syllabus. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dalam pembelajaran bahasa Inggris di fase ini ada 6, yaitu listening dan speaking, reading and viewing, and writing dan presenting. Next, listening and speaking. Listening, speaking. Students use English to interact and exchange ideas, experiences, interests, opinions, and viewpoint with teacher, peers, and others in various familiar contexts, both formal and informal.
bahwa seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwa siswa-siswa itu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, exchange idea, experience yaitu pengalaman, interest, minat, bahkan pendapat, dan pandangan guru. Pandangan guru ya, teman sebaya atau orang lain dalam berbagai macam konteks yang familiar, baik formal atau informal. They engage in discussion such as providing opinions, making comparison, and expressing preferences. They explain and clarify their answer using simple sentence, structures, and verb. Mereka ini bisa terlibat dalam diskusi, contohnya memberikan pendapat atau membuat perbandingan dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kalimat kerja yang sederhana. Selanjutnya ada reading, viewing. Student reads and responds to familiar and unfamiliar text containing learned structures and familiar vocabulary independently. Siswa kita dapat membaca atau merespon teks-teks yang familiar atau yang tidak familiar yang telah dipelajari dan kosakata secara mandiri. They seek and evaluate main ideas and specific information in various types of text. These texts can be in print or digital form, including visual, multimodal, or interactive text. Mereka dapat mencari dan mengevaluasi ide utama, informasi spesifik, dan berbagai jenis teks. Teks-teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, seperti visual, multimodal, atau teks-teks yang interaktif. They identify the purpose of the text and begin to make inferences to understand implied information in a text. Mereka bisa mengidentifikasi tujuan utama teks dan mulai melakukan inferensi memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. And the next, writing and presenting. Students communicate their ideas and experiences through simple and structured paragraph showing development in the use specific vocabulary and simple sentence structures. Using examples, they make plans, write, and present informational, imaginative, and persuasive text using simple and compound sentence to construct argument and explain or defend an opinion. Siswa-siswa juga dapat memang mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur. Seperti yang kita tahu bersama bahwa salah satu contoh dari simple paragraf itu terdapat subjek dan predikat. Jadi siswa-siswa kita dapat membuat atau berkomunikasi menggunakan contoh dari simple paragraf tersebut. Oke, kembali ke materi. Siswa juga dapat menunjukkan perkembangan dan penggunaan kosakata yang spesifik menggunakan struktur kalimat yang sederhana tadi dan menggunakan contoh sehingga mereka membuat perencanaan, menulis dan mengkaji teks informasi, teks imajinasi atau persuasif teks dengan simple atau compound sentence untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. I think that's all from me. Next, Wak Ode Anugrah, I invite you to read the material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity. I'm Wak Ode Anugrah. I will explain about listen play, rencana pembelajaran, subjek Inggris, berbahasa Inggris, listen material, prosedur teks, materi pembelajaran, teks prosedur, place and grade, tahap, time allocation, 20 periode, kali 360 menit, lokasi waktu 20 periode kali 360 menit. Learning objective is tujuan pembelajaran. Identify the context, materials, and information in the text effectively. Identifikasi konteks, dasar utama, dan informasi dalam teks secara efektif. There is then derived from various presented text into multimedia format effectively. Berbagai ide-ide yang diperoleh dari berbagai teks yang disajikan ke dalam format multimedia secara efektif. Actually, text structure and language alignment present in the reading text into multimedia format effectively. Menerapkan struktur teks dan unsur bahasa yang
ada dalam teks bacaan pada dalam format multimedia interaktif. Learning metode pembelajaran. Discovery learning, pembelajaran penemuan. Discovery learning is a learning strategy so that students actively explore and discover new knowledge based on personal experiences to be able to do. Students are exposed to use their own creatively and interested to explore and understand the specific context they want to know. Problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning is a learning model that involves students solving a problem, solve the subject of the specific method so that students can learn knowledge related to their problem and at the same time have the skills to solve their problem. Project-based learning, pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning is a learning model that can make students the subject or content of learning. Examples of project-based learning can be a flip from elementary level educational institutions. Okay, next question. Pertanyaan inti. Number 1, what is procedure text? Apa yang disebut dengan prosedur? Prosedur text is a that explain how to make something or do something based on a series of steps. The purpose of this text is to make the reader understand and know how to make or present something through a series of steps. Number 2, what is the functional of procedural text? Apa fungsi teks prosedur? The functional of procedural text is to explain how to make or carry out the basic daily activities. Number 3, what is the structure of procedural text? Bagaimana struktur teks prosedur? The procedural text structure consists of objective, content, general statements, and steps. Facilities and infrastruktur, sarana dan prasarana. Number 1. Number 2, internet. NIO, jaringan internet, learning video pembelajaran, speaker or sound system, speaker atau sistem suara. Learning model pembelajaran, face-to-face online, tatap muka online. Preparation for learning, persiapan pembelajaran. Number 1. Prepare the video conference. Siapkan tautan konferensi video. To hold a successful video conference, we need a camera, microphone, speaker, or headset and internet connection needed for survey videos communication. Untuk menyelenggarakan konferensi video yang sukses, kita memerlukan kamera, mikrofon, speaker, atau headset dan koneksi internet yang dapat mendukung komunikasi video. Number 2, download the source material and APD student worksheet, download materi dan KPD dan membuat buku yang sudah disediakan. Number 3, write the LAPD format on the board of photocopy the LAPD sheet to distribute students. Tulis formatting KPD di papan tulis atau fotokopi lembar LKPD menjadi bentuk pada sisi. Next, learning step. Langkah belajar mengikuti activity 15 menit, aktivitas awal 15 menit. Observe Google questions related to procedural text to assist students understanding of the material to be discussed. So, pisu or PowerPoint. Ajukan beberapa pemicu pertanyaan terkait teks prosedur untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dibahas melalui atau presentasi PowerPoint. Prosedur pisu. Observe the picture above. Perhatikan gambar di atas. Number 1, what do you think about the picture and video above? Apa pendapatmu tentang gambar dan video di atas? Number 2, do you know the research for the Lugona Falls? Tahukah Anda resep
kopi dalgona. Number 3, can you tell me the steps to make dalgona coffee? Bisakah Anda memberitahu saya langkah-langkah membuat kopi dalgona? Or PPT 60 minutes, aktivitas inti 60 menit. The teacher presents a video on how to make dalgona coffee. In 4 of the class use iPod. Guru menyajikan video cara membuat kopi dalgona di depan kelas dengan menggunakan proyektor. The teacher explain the teacher explain the phase of procedure text. Guru menjelaskan jenis teks prosedur. Number 3, the teacher explain the general structure found in procedure text. Guru menjelaskan struktur dan instruction as carried or field. Next, without watching the video, the teacher will explain the tools, ingredients, and steps to make the dalgona coffee. Sambil menonton video, guru akan menjelaskan alat-alat dan langkah-langkah membuat kopi dalgona. The teacher gives students the opportunity to watch the video and the information in the video, and when they need enough of the video, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menonton video, menganalisis informasi dalam video, dan menemukan ide pokok video. Students work on worksheet to the video. Students note down unfamiliar work on the worksheet. Siswa mengajarkan tempat kerja yang berkaitan dengan video yang diberikan. Siswa mencatat kata-kata di dalam. The purpose of this point is for students to give feedback on the teaching method prescribed for by the teacher. Next, reflection for teacher. Refleksi bagi guru. Number 1, are there any students who need to teach the student regarding a particular topic? Apakah ada siswa yang memerlukan perhatian khusus mengenai suatu topik tertentu? Number 2, is there any strategy of the learning activities that should be repeated in the next meeting? Apakah ada tahapan kegiatan pembelajaran yang perlu diulang pada pertemuan berikutnya? Number 3, did the students feel exhausted during the learning process? Apakah siswa merasa antusias saat proses pembelajaran? The purpose of this point is for teachers to be able to pin for students deficiency or performance in the teaching and learning process. Reflection for students. Refleksi bagi siswa. Number 1, is the discussed material clear or for you? Apakah materi yang dibahas jelas bagi Anda? Number 2, what is your opinion about this material? Apa pendapat Anda tentang materi ini? Number 3, are there any pages or materials that are difficult to understand? Apakah Anda harapan atau materi? Oke, saya kira cukup dari materi yang telah kami jelaskan. Sebagai kesimpulan, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan mendasar antara silabus SMP dan SMA pada kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Setidaknya ada 5 perbedaan mendasar dalam kedua silabus ini, yaitu pertama adalah kedalaman materi, tujuan pembelajaran, konteks pengajaran, kompleksitas penilaian, dan ketersediaan sumber belajar. Yang pertama, kedalaman materi. Silabus untuk SMA mungkin dia mencakup materi yang lebih mendalam atau kompleks dibandingkan dengan silabus untuk SMP yang misalnya pada tingkat SMA itu materi atau grammar dan vocabulary-nya itu biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan SMP. SMP itu mungkin masih lebih fokus pada dasar-dasarnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk SMA itu lebih berorientasi pada pengembangan dan keterampilan berbahasa yang lebih lanjut karena mereka ini disiapkan untuk memasuki dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan.
Contohnya seperti analisis teks, menulis esai, atau presentasi lisan. Sementara ujian di SD itu hanya lebih berfokus pada membangun dasar-dasar kemampuan berbahasa. Contohnya mereka itu diajar bagaimana cara seperti menulis sebuah kalimat. Mereka diajar bagaimana itu menggunakan tenses yang tepat dan menggunakan kata-kata, atau mereka juga diajar seperti hal-hal dasar seperti pronoun, noun, adjective, adverb, interjection, preposition, conjunction, dan lain-lain seperti itu. Dan konteks pengajaran di SMA ini mungkin lebih disesuaikan dengan kebutuhan akademis dan profesionalitas yang lebih tinggi. Contohnya seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa di SMA ini untuk para siswa-siswa SMA lebih ditantang untuk mempelajari bahasa Inggris ini karena mereka diharuskan untuk menjadi modal ketika mereka nanti sudah tamat. Dan di SMP itu mungkin lebih berfokus pada pengembangan kemampuan bahasa yang lebih umum. Yang selanjutnya itu kompleksitas penilaian. Dalam SMA itu penilaiannya mencakup evaluasi yang lebih mendalam dan lebih kompleks, seperti penulisan esai. Biasanya penulisan esai ini digunakan untuk membuat atau sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa. Analisis teks, presentasi lisan, karena di SMA itu untuk di kurikulum Merdeka mereka lebih sering melakukan presentasi, sama halnya di dunia perkuliahan juga. Sedangkan di SMP mungkin masih terfokus pada pemahaman dasar atau penguasaan keterampilan dasar dalam berbahasa. Dan yang terakhir, ketersediaan sumber belajar. Di SMA itu mungkin ada lebih banyak sumber belajar yang tersedia dan lebih beragam, seperti buku yang teks yang lebih khusus dan sumber daring yang lebih kompleks. Dan mungkin juga anak SMA dia lebih gampang untuk mencari materi karena mereka dibandingkan dengan anak SMP, pemahaman dasar dan pemateri pembelajarannya itu untuk anak SMP lebih untuk kebutuhan individu siswa saja. Saya kira itu saja materi yang kami bisa sampaikan. Untuk kekurangannya saya dan teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.